pandangannya terkait dengan pajak naik 4, kalau nggak salah ya, minimal itu 40%, maksimal 75% terkait dengan aspek pariwisata terkhusus. Pasti kan pembelaan, itu kan komisinya beda atau gimana gitu, rata-rata pada begitu ya. Ya, harusnya dari mereka nih ya, beliau ini ya, yang memang menyuarakan aspirasi ya. Prosesnya panjang, tapi kalau kita punya paman di sana kan Kalau punya paman ya. Iya. Ya kamu diem aja ya. Mungkin bahasa Jakartanya begini. Dinda tertib ya. Kan begitu kan? Kakak Anda ini kan masih ngomong Dinda tertib ya. Kalau nggak tertib, nanti kita ini. Kira-kira gimana? Kalau ngundang ketua KMHDI Jakarta harus bersurat nggak berarti? Nggak perlu bersurat. Telepon Aspri saya aja. Oh siap. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Balik lagi bersama kami di sini dengan host yang baru tentunya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini kebetulan putra keturunan Bali yang lahir besar di luar Bali. Mari kita sambut bersama I Nyoman Sugidana. Gimana kabar I Nyoman Sugidana? Asungkara becek-becek. Becek-becek. Oh masih ingat berarti bahasa Bali ya? Masih. Masih. Atau memang gimana? Ini aslinya mana? Sulbar, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Mamuju. Kabupaten Mamuju. Mamuju. Oh banyak ini ya, dulu itu banyak yang transmigran ke sana ya. Programnya Soeharto. Oh iya. Transmigran. Iya. Tak pikir Lampung aja gitu kan. Ternyata Sulbar juga ada. Ya untuk generasi pertama waktu itu mungkin Lampung ya. Untuk generasi pertama. Nah, yang pasca gunung meletus di Bali Ya. kan ke Lampung, setelah itu tahun 90-an ada ke Sulawesi juga. Oh gitu, iya. Terus kebetulan kan lahir besar di Mamuju. Sekarang aktivitas di Jakarta. Iya. Tapi di Jakarta ini ngapain gitu? Apa yang dicari gitu? Apa kerja kah? Apa? Kalau sekarang lagi studi. Lanjut S2. Oh S2. Ya. Kalah kita ya. Ternyata udah S2 gitu ya kan. S1-nya di mana? S1-nya di Jakarta juga. S1 di Jakarta juga? Kampus apa? Universitas Nasional. UNAS ya? Iya. Di Jakarta Selatan. Iya. Memang ini kalau dikasih ke Bali ini kayaknya ini yang paling galak deh. Ini udah paling galak kalau dikasih ke Bali ini. Sekarang S2 di? Universitas Jayabaya. Waduh, Jayabaya juga ya? Iya. Oke. Jurusannya hukum? S1-nya hukum, S2-nya magister kenotariatan. Iya. Biasanya sih gitu kalau udah lari ke Jayabaya pasti notaris ya, kebanyakan gitu ya. Mostly gitu. Mostly begitu. Oke. Terus kenapa milih Jakarta gitu? Kan gini, Bli ya, manggilnya Bli? Panggil nama aja, Komang. Komang ya, oke. Kan Komang lahir besar di Mamuju. Ya. Terus sampai SMA di Mamuju. Sampai SMA di Mamuju, terus memutuskan kuliah ke Jakarta gitu. Kenapa nggak ke Bali gitu? Kan keturunan Bali gitu. Misal di sana ada Unut, ada Undiksa gitu. Kenapa ke Bali gitu? Kenapa ke Jakarta gitu? Kalau orang Bali ke Bali itu udah biasa, udah kayak balik kampung kan. Nggak merantau lagi nih. Jadi pengennya setelah lulus SMA, pengen nyari pengalaman yang lebih luas lagi di rantauan ya. Jakarta, kota besar yang menurut saya pas lah untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pas ya, Jakarta ya. Karena mungkin Jakarta ini kota metropolitan gitu ya kan. Iya. Terus aktivitasnya kuliah aja atau sambil kerja atau ngapain gitu nih kata. Ada kegiatan lain nggak selain kuliah? Selain kuliah, jadi aktivis. Bener jadi aktivis. Wah, yang kayak begini nih ya kan. Kita ini jarang-jarang soalnya putra Bali itu jadi aktivis gitu. Ya ada beberapa gitu, tapi kebanyakan nih kalau saya lihat kan putra-putra Bali ini kuliah ya perhotelan gitu kan, pariwisata. Habis dari situ ya kerjanya di dunia pariwisata gitu kan. Tapi ini lebih memilih hukum dan menjadi aktivis gitu. Ya. Berarti ikut organisasi? Ikut organisasi KMHDI. KMHDI. Kebetulan di Jakarta dipercaya sebagai ketua.
Waduh, ini berat ini. Kita ngobrol sama ketua ini. Kalau begini, Ampun. berarti kita manggilnya Tum ini. Tum gitu ya manggilnya ya. Kalau Tum pimpinan pusat, Oh, kalau Tum pimpinan pusat. Kalau Ya. di Jakarta, ketua aja. ketua aja. Oke, oke. Jadi kita ganti aja lah manggilnya jangan Komang. Kalau gini manggilnya ketua berarti ini. Jadi Janganlah, biar akrab Komang aja. Komang aja, Komang aja. Oke. Jadi Komang ini di KMHDI Jakarta sebagai ketua dari tahun berapa? 2022 sampai 2024 ini. Sampai 2024 Ya, ini. satu periode 2 tahun. Satu periode 2 tahun. Iya, ya. Emang banyak gak sih mahasiswa Hindu atau mahasiswa Bali gitu yang ada di Jakarta ini? Banyak ya sebenarnya. Cuma karena memang tidak terlihatnya karena memang dia ngumpulnya di satu-satu kampus itu aja, ngumpulnya sama orang-orang Bali aja, jadi tidak terlihat sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang banyak apa enggak ya, saya rasa banyak karena sudah sempat ngobrol dengan teman-teman dari UI, Trisakti, dan jumlahnya nggak sedikit sebenarnya. Jumlahnya banyak ya. Kira-kira tuh. Nanti satu sing. Oh, lebih. Lebih? Wih, banyak dong berarti ya. Banyak. Ya, 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 ya. Mungkin bisa per tahun itu bisa 300 lebih kali ya. Berarti kuliah dari tahun berapa itu? Kuliah 2017. 2017 sampai hari ini 2024. Ya. 7 tahun udah, tapi lanjut 7 studi S2. Pulang ke Bali kapan terakhir? Pulang ke Bali itu pas ada odalan gede di Merajang. Kalau nggak odalan nggak pulang ke Bali ya? Enggak, kalau nggak ada acara orang nikah, hajatan, kalau nggak odalan nggak pulang biasa. Tar dulu, kebetulan kalau Balinya di mana? Balinya di Kabupaten Badung, kecamatannya Mengui, desanya Sembung kalau nggak salah, cuma udah lupa. Kalau nggak salah ya? Iya. Ketahuan nih, semeton. Kalau udah jarang pulang ke Bali gini ketahuan. Oke. Terus gini deh Mang, kira-kira nih Mang, kan sebagai putra Bali yang lahir besar di Mamuju, aktivitas kuliah udah 7 tahun di Jakarta gitu ya kan. Terus kira-kira nih melihat Bali, khususnya Bali ini terkait dengan pariwisatanya, kira-kira gimana Mang? Kalau Bali ya, pasca COVID kemarin kan sempat pariwisata, bukan cuma Bali sebenarnya. Ya. Terpuruk perekonomian Indonesia, terpuruk. Bali yang bergantung pada pariwisata tentu sangat berdampak sekali kan terhadap karena terkenanya COVID ini. Cuma setelah COVID kan mulai bergeliat lagi usaha-usaha, event-event mulai ada lagi di Bali. Udah mulai ada investor-investor masuk, ada pembangunan pariwisata baru. Kayak Atlas lah contohnya yang terkenal kan itu kan setelah COVID baru ada. Ya, saya rasa udah mulai bangkit lagi lah dari keterpurukannya semasa COVID itu. Udah mulai bangkit berarti ya. Nah, tadi kan nyebut Atlas nih. Ya. Atlas itu kan kebetulan salah satu destinasi wisata terkhusus, dia tuh mungkin bahasanya gini klub ya atau pariwisata malam lah gitu ya kan. Nah, ini kan ada isu yang lagi hangat nih Mang. Ya. Isu yang lagi hangat itu terkait dengan kenaikan pajak. Mungkin karena Komang ini mahasiswa hukum gitu ya kan. Kira-kira bisa nggak menilai sedikit gitu tanggapannya apa terkait dengan undang-undang yang berlaku ini? Kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu yang berlaku dan mulai diberlakukan per 1 Januari 2024 ini. Pandangannya terkait dengan pajak naik 4. Kalau nggak salah ya, minimal itu 40%, maksimal 75% terkait dengan aspek pariwisata terkhusus di spa ya kan, terus di klub, di bar gitu. Tanggapannya gimana Mang? Sebenarnya saya udah sempat ngelihat juga ya di Instagram kan sempat Oman Paris yang komentari, ada Inul Daratista. Iya. Ya, pesohor-pesohor yang menggeluti bidang usaha di dunia pariwisata, hiburan juga kan. Tapi sebenarnya saya nggak begitu mengikuti bagaimana proses terbentuknya undang-undang itu gimana. Tapi kalau dari hemat saya sih, pendapat saya ini akan merugikan banyak juga para investor yang sudah berinvestasi di Bali ya. Otomatis kan dengan
tingginya nilai pajak ini kan akan mengurangi pendapatan mereka kan. Mungkin investor bisa akan kabur atau gimana, memilih untuk berinvestasi di luar negeri yang notabene pajaknya jauh lebih murah kan dari di Bali. Ya, ya. Ya, Kayak Thailand gitu ya. Thailand itu cuma 5%. Thailand cuma 5% gitu. 5%. Jangan-jangan banyak lagi orang-orang Indonesia ini terkhusus Mungkin orang itu- Bali bikin di sana lagi. Investor-investor yang awalnya berencana untuk berinvestasi ke Bali akan berpindah haluan ke negara lain yang jauh lebih murah kan. Kalau tetap ini 40% gitu. Iya. Ya, ya kira-kira ini kan tadi kalau saya juga melihat nih Mang, tuh, ada beberapa salah satunya kemarin itu PJ Gubernur kan bilang bahwasannya ini saya sedikit bawa catatan gitu ya kan, dia siap membantu terkait dengan ajukan insentif fiskal gitu. Kalau dari Komang tanggapannya gimana? Ya, kalau memang dirasa itu baik dan memang dari aspirasi dari masyarakat ya dilakukan saja, nggak apa-apa kan. Yang penting ya memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali, terutamanya mengutamakan kepentingan masyarakat lokal Balinya ya, bukan orang luar yang menikmati hasil dari pariwisata di Bali ini. Oh ya, kan ini bicara undang-undang nih Mang. Ya. Bicara undang-undang, itu undang-undang tahun 2022. Ternyata per hari ini banyak yang menggugat gitu. Bahkan banyak yang mempertanyakan, sampai ada yang menggugat tuh, salah satu kalau nggak salah atau asosiasi atau apa itu hotel-hotel itu menggugat ke MK. Kan begitu. Nah, kira-kira nih kalau undang-undang ini kan sudah ada gitu ya kan. Kira-kira nih karena berdampak kurang baik untuk semeton gitu masyarakat di Bali, yang harus disalahkan tuh ada nggak yang harus disalahkan atau gimana gitu Bang? Sebenarnya sih ini undang-undang ini kan produk dari DPR ya. Oke. Kalau memang masyarakat Bali secara khususnya yang memang dia hidup bergantung pada pariwisata ini merasa undang-undang ini dirugikan, harusnya orang-orang yang duduk di Senayan sekarang ini kan menyuarakan hal itu. Oh ya Ya kan? Berarti ada 9 DPR RI Ya, dari 9 Bali ya? 9 dari kalau nggak salah. Bali ya. Ada 9. Ini kita nggak tahu nih ya, 9 dewan ini bersuara atau enggak gitu. Nah itu nggak tahu Kita lah nggak ya. paham kan gitu, atau memang pasti kan pemilihan itu kan komisinya beda atau gimana kan gitu, rata-rata pada begitu ya. Ya, harusnya dari mereka nih ya, beliau-beliau ini ya, Iya. yang memang menyuarakan aspirasi ya. Oke, terus ini kan lagi masuk nih ke apa gugatan MK itu. Kira-kira nih, Mang, sebagai anak hukum nih, gugatan ke MK itu prosesnya panjang nggak, Mang? Prosesnya panjang, tapi kalau kita punya paman di sana kan Kalau punya paman ya. iya, Iya. Kalau kita nggak ada paman, kira-kira gimana? ya sulit. Sulit. Iya. Kayaknya ngerti lah kita dikit-dikit kalau paman ini. Ya kan lagi rame kan Iya, pasca ada dikabulkannya gugatan MK itu Iya. yang tentang persyaratan calon presiden. Siap. Berarti ya sudah, kalau memang udah seperti itu dilanjutkan saja. Kalau memang kurang terima, coba diskus dengan dewan-dewan atau elit-elit kita di pemerintah, di eksekutif gitu ya kan. Atau kalau memang masih tidak terima juga ya judicial review gitu ya kan, ke Mahkamah Konstitusi gitu, dengan catatan semoga gitu ada paman gitu. Kalau mau cepat kan gitu, kalau nggak ada ya sudah, kita berjuang bareng-bareng kan gitu, sama-sama gitu. Oke. Nanti berarti Komang sebagai aktivis gitu kan di Jakarta, bantu-bantu berarti kan semeton juga memperjuangkan itu kan gitu. Ya Siapa tahu memang nanti ada asosiasinya atau ininya nelpon gitu ya kan, atau ngontak Komang, bisa lah nanti kan ngobrol-ngobrol, ngopi. Kalau di Jakarta kan trennya begitu kan, kita ngobrol udah nggak ada tuh ketemu bilang ngobrol, katanya begitu gitu kan, ngopi gitu. Padahal pesannya teh kan. Gitu kan. Aduh, iya. Berarti terkait pajak seperti itu ya. Nah, ada sih satu pertanyaan nih Mang,
ini kan kebetulan aku ini jurusanku dulu bukan hukum, bukan ekonomi gitu ya kan. Jurusanku dulu kebetulan teknik. Jadi agak-agak hampa lah kalau bicara ekonomi, bicara hukum agak-agak hampa lah. Nah, karena itu tadi Komang bilang dirumuskannya di DPR, di Senayan gitu, terkait undang-undang itu. Kira-kira kalau yang di pemerintah daerahnya itu, misal kita bicara eksekutifnya, gubernur gitu, bisa main nggak sih sebenarnya ke sana, atau ada deal-dealan politik atau gimana gitu? Gimana, Mang? Kalau berbicara deal-dealan politik kan kita nggak tahu, itu kan di belakang layar ya. Yang kita lihat kan di permukaannya aja, yang kita lihat di sosial media, di berita-berita, di televisi. Kalau dari gubernur ini kan produk ini kan udah dari 2022 kan produk hukum ini. Dan sekarang kan udah ganti gubernur, PJ gubernur. PJ. Nah itu nggak tahu itu di tahun 2022 gubernur sebelumnya apakah memang menyuarakan ini atau enggak. Tapi kan ini ada dua efek kan sebenarnya. Di satu sisi dengan naiknya jumlah pajak ini tentu pendapatan daerah atau negara di sini kan bertambah berapa kali lipat kan dari sebelumnya. Yang naik 40% ini. Tapi di sisi lain akan mengurung niat investor untuk berinvestasi di Bali. Tentu lapangan pekerjaan akan berkurang tentunya bagi masyarakat Bali ya. Tentunya yang bergantung terhadap pariwisata. Nah, itu kalau di balik layarnya gimana, ada didilan gimana, saya nggak tahu. Apalagi ini kan tahun politik kan. Ya. Kita nggak tahu apakah ada udang di balik batu apa gimana kan kita nggak tahu. Kan tadi Komang bilang kan PJ hari ini udah beda sama PJ tahun 2022 gitu. Berarti ada kemungkinan nggak sih? Ini kita bicara, kalau saya pribadi bicara orang nggak paham aspek hukum dan ekonomi gitu, apalagi politik gitu. Kira-kira nih gubernur sebelumnya tuh udah ada ngedil loh. Misal gini, tadi kita bicara kok dewan kita diem ya, 9 orang ini gitu, diem gitu. Jangan-jangan 9 dewan ini udah di brief gitu kan sama Pak Gub yang kemarin nih. Udah kamu diem aja ya. Mungkin bahasa Jakartanya begini. Dinda tertib ya. Kan begitu kan, kakak Anda ini kan masih ngomong Dinda tertib ya. Kalau nggak tertib, nanti kita ini. Kira-kira gimana? Ada kemungkinan nggak gubernur tuh bisa mengintervensi DPR RI gitu? Kalau di dalam politik kan semua kemungkinan bisa terjadi ya. Apalagi kalau kita lihat gubernur Bali ini kan dia yang kemarin ya? Yang kemarin kan ini produk undang-undang yang lama kan. Dia kan ketua DPD partai lah. Oh, ketua DPD partai. Dan sementara dari dari Bali ini mayoritas perwakilannya dari partai tersebut. Ya bisa aja kalau kamu nggak ini, nanti rekomnya nggak turun untuk di periode selanjutnya kan bisa aja. Cuma nggak tahu, kita kan di politik, kita hanya di luar ini hanya bisa menebak-nebak apa aja yang terjadi. Tapi realnya terjadi di dalam itu kan kita nggak tahu secara persis ya. Kita hanya bisa menerka-nerka aja sebenarnya. Itu baru sampai tahapan Bapak ya. Bapak di Bali nih mau sana. Bisa aja kamu nggak dapat rekom gitu. Belum sampai teriak ke ibu kan. Ya. Tergantung ibu gitu. Sama koreo-koreo di belakang. Seperti itu ya. Belum sampai itu ya, masih tahapan Bapak ya. Lebih ngeri lagi kalau udah ibu yang bilang ya. Itu lebih paten lagi. Iya. Ya, jadi begitu Mang. Karena kita isunya seperti itu yang sedang ada gitu, saya juga pengen tahu aja kan begitu anggapannya seperti ini. Nah terus kira-kira nih sebagai putra, saya harus tekankan terus ini karena banyak sekali orang-orang Bali semeton nih yang lahir besar di Bali, mereka tuh nggak sadar bahwasannya ada semeton Bali juga yang memang lahir besar di luar Bali. Kayak misalkan gini, kalau udah orang yang datang ke Jakarta, datang ke Bali, ketemu sama orang lokal Bali, dan kita bilang dari Sulawesi, bilang dari Jakarta, stigmanya satu pastikan Bang. Nak Jawa. Kan gitu, padahal kita nak Bali kan gitu. Ya. Cuman kebetulan lahir besarnya bukan di Bali kan gitu, di Sulawesi, di Jawa, di Lampung kan gitu. Nah, menurut Komang,
dengan stigma kayak begitu gitu, ada nggak sih pesan-pesan nih buat putra-putri lah yang lahir besar di Bali ini, kira-kira terus gimana gitu? Karena gini mah, tahan dulu, karena banyak semeton Bali yang lahir besar di Bali ini masih tidak terima dengan hal itu. Enggak, pokoknya kamu bukan orang Bali. Apalagi kita yang lahir besar bukan di Bali gitu. Menurut Mang gimana tuh pesan-pesannya tuh, atau tanggapannya lah? Kalau untuk orang Bali yang lahir besar di Bali ini kan dia berada di zona nyaman kan. Dia terbiasa jadi mayoritas. Iya. Walaupun Hindu Bali ini minoritas di Indonesia, tapi di Pulau Balinya sendiri dia kan sangat mayoritas. Jadi dia selalu berada di zona nyaman. Dia tidak ingin keluar untuk mengeksplor dirinya, merantau kemana gitu. Kalaupun dia merantau, ya dia nongkrongnya, ngobrolnya sama orang-orang Bali itu sendiri kan. Kalau saya sih pengennya dari pengalaman saya pribadi, kita jangan terlalu nyaman dengan rumah kecil ini ya. Rumah kecil yang Hindu Bali ini. Cari relasi sebanyak-banyaknya, apalagi kalau sudah sampai Jakarta kan. Cari relasi, ngobrol sama di luar kampus, jangan habis ke kampus tinggal aja di kos, main HP, nggak ada gunanya itu, ngapain ke Jakarta kan. Mending kuliah di Bali aja. Jadi realitas sekarang ini kan kalau kita lihat dalam dunia pekerjaan terutamanya kan orang dalam ini masih sangat berguna. Bener kan? Kita nggak bisa pungkir itu. Ya cari relasi sebanyak-banyaknya, cari koneksi sebanyak-banyaknya, entah itu di kampus ataupun di luar kampus, terkhususnya buat mahasiswa, supaya suatu saat kita nggak tahu relasi yang kita dapat ini jadi orang dalam kita ke depannya kan gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Tapi satu Mang, tadi kan ngomong orang dalam nih. Kira-kira kan Mang di Jakarta nih. Ada nggak sih semeton kita yang sepuh lah kita anggap gitu, atau di atas kita umur gitu, udah posisi karirnya mapan gitu. Terus yang bagi yang fresh graduate ini semeton juga gitu, mau ngelamar kerja ternyata atasannya adalah semeton juga gitu. Biasanya kalau di Jakarta itu ngebantu nggak Mang? Kan orang dalam nih, kita bicara orang dalam nih itu. Pengalaman saya pribadi kalau di organisasi saya di KMHDI kan, banyak juga senior-senior yang sudah mempunyai posisi strategis di entah itu di swasta ataupun di pemerintahan, di ASN. Ngebantu, sangat-sangat ngebantu. Membantu ya. Apalagi ini semeton kita nih sama-sama orang Bali. Yang penting kita memunculkan wajah kita di depan mereka aja. Kalau kita tinggal aja di kos setelah kuliah kan nggak ada yang tahu kalau kamu ini orang Bali kan. Yang penting clue-nya adalah, gini siastu Pak, yang murah nikel gitu. Semeton. Semeton gitu. Oh saking napi, saking Badung dia Pak, saking Mengwi gitu. Gue langsung lulus tuh ya. Ya pasti kalau bosnya orang Bali, kita lembar lamaran kita paling atas harusnya ya. Karena ini orang Bali nih gitu. Langsung masuk tuh ya, ada clue-cluenya ya, ada clue-cluenya sedikit tuh ya. Dari dibandingkan gitu dengan yang lain ya. Iya. Apalagi orang Bali namanya udah jelas di depan kan gitu. Ada Nyoman, ada Nyoman, ini kan gitu. Orang semeton bantu tuh ya. Berarti kita mirip-mirip lah ya sama beberapa budaya yang ada di Indonesia dengan solidaritas yang kuat ya. Iya. Oke, kalau begitu Mang, suksema. Siap. Sampun rauh ring riki kemabalin ke. Saya bisa bahasa Bali, kalau halus nggak bisa sebenarnya. Taunya berarti bahasa Balinya yang madi aja, yang biasa aja. Kleng, saino tuh. Gitu kalau ya. yang itu semua orang pasti tahu. Semua orang pasti tahu ya. Orang Bali walaupun dia nggak bisa bahasa Bali, kalau kayak kleng gitu pasti tahu. Oke, berarti semeton, karena tadi udah kita ngobrol lumayan panjang lah gitu. Ternyata Nyoman Sugidana ini lancar ya bahasa Bali gitu, tapi Madya gitu ya. Ya saya juga nggak bisa banget sih bahasa halus gitu kan. Berarti bisa bahasa Bali, mungkin next time lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang. Siap, asal ada undangan. Waduh, harus meluncur. Kalau ngundang ketua KMHDI Jakarta harus bersurat nggak berarti? Nggak perlu bersurat, telepon Aspri saya aja. Oh siap.
Enggak bercanda. Oh, pantas Kontak tadi aja. ada datang nih, Ton. Ada 2 orang yang datang kan protokolnya kayaknya itu. Nggak, itu Sterilisasi dulu gitu. Temen aja daripada dia tidur aja di kos kan, mending iya, aja iya, keluar iya. ketemu orang kan gitu. Oke. Suksema Suksema Nyoman Wali Sugidana SH yang akan MKN berarti ya? Asungkara tahun ini ya kalau lancar. Tahun ini. Kita doakan bersama-sama lah biar MKN nanti semoga dapat notarisnya di Bali. Kalau udah di Bali nanti dapat korting lah kayaknya kan sama Nyoman Sugidana. Cariin nanti di jalan di Nyoman Sugidana SHMKN, bilang saya penonton Gema Bali gitu kata kuncinya ya. Iya. Potong lah ya. Kalau udah subscribe sama like baru gitu. Oh iya ya. Oke. Kalau belum nggak bisa. Nggak tutup-tutup kita ini kan. Iya benar. Oke, Suksema apa Komang sekali lagi. Suksema Wali. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai jumpa di lain waktu.